Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Diakon Iskandar Solihin. Dan saya Lucia Iskandar. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Jangan lupa, gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kaum wanita, tanggal 18 Februari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Riani dengan tema Kasih adalah Perintah. WBR Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 18 Februari juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Suryanto. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 18 Februari pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah LOVE, Love. Yok solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Better together. Kalvari News. This is my church. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Wah, baik-baik. Hari ini aku punya dua pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, nanti di akhir Maret kita akan memulai Flame Up the Series. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo ikut dan kita ibadah bareng-bareng. Nah, pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang datang bersama suami atau istrinya akan mendapatkan coklat dari koordinator kebaktian 3. Nah, yang bawa anak akan dapat satu lagi coklatnya. Ini berlaku di hari ini dan di minggu depan. Jadi yang belum ajak hari ini bisa dibawa minggu depan ya. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah 3 kami. Kiranya Tuhan tolong berkati bisa berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together. Sekali lagi ya, kebaktian 3, better together. Kalvari, this is my church. Mari kita apresiasi buat tim worship hari ini, Resita dan tim.
Ibu? Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Oke, saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Semangat memuji Tuhan? Oke, udah makin panas nih ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya.
bersuka sebab Dia girangkan. Ku 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 bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Yohanes 13 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa ya kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama ya Tuhan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini waktunya ya Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, di setiap bagiannya, di eksekutif, legislatif maupun yudikatif Bapa. Kami menyerahkan semua pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan di dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka semua dengan hikmat marifat dari surga, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan segala suatu keinginan hati yang sungguh-sungguh ya Bapa, untuk dapat memakmurkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Semata-mata bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan kepentingan masyarakat ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk di bagian-bagian yang lain di dalam bangsa Indonesia kami ya Tuhan, dari bidang keamanan, TNI, Polri ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin bangsa kami ini ya Tuhan, menuju kedamaian yang bagaimana Engkau kehendaki untuk bangsa ini ya Tuhan. Untuk bangsa ini menjadi lebih makmur lagi, menjadi bangsa yang damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati bangsa Indonesia ini dengan kedamaian yang dari surga ya Bapa. Engkau yang akan memimpin bangsa kami ya Tuhan kepada bangsa yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang lebih makmur, damai, sejahtera. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang pengasih ya Tuhan, yang akan selalu membimbing kami, akan membimbing setiap pemerintahan kami ya Tuhan, untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami berdoa untuk setiap panitia yang ada Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Engkau juga yang akan membimbing, memimpin setiap kami, sehingga setiap panitia yang ada Bapa dapat bersatu teguh melayani-Mu di gereja ini ya Tuhan. Semata-mata bukan untuk melayani manusia, tetapi kami tahu bahwa kami melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin setiap kami untuk dapat bersatu di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang berulang tahun maupun yang sakit, kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami Bapa, menyembuhkan bahkan mengubahkan kami ya Bapa di setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap cabang gereja kami ya Bapa, yang ada di Deli Serdang dengan Bapak Esron, Tanjung Pinang dengan Bapak Edi, di Singkawan dengan Bapak JJ, di Polman Bapak Silas, di Makassar ada Bapak Peter, dan Sentani ada Bapak Iwan ya Tuhan. Kiranya melalui cabang-cabang ini nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa, dan bahkan banyak orang-orang diselamatkan melalui pelayanan yang ada ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang pelayanan gereja ini ya Tuhan. Bahkan Bapak Silas tadi sudah menyaksikan begitu kasih-Mu telah nyata ya Tuhan di setiap pelayanan cabang-cabang kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami ya Tuhan, supaya cabang-cabang yang ada juga ya Tuhan dapat semakin baik dan nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Dan sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Seberapapun yang ada, kami mau serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan.
dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati juga gereja ini yang mengelola, sehingga persembahan yang ada dapat dikelola dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian mengucap syukur. Dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian mengenal. Biar pujian ini boleh menjadi ucapan syukur kita untuk setiap hal yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Buka mataku
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita nyanyikan pujian ini dari bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami semua untuk
memberikan pengertian bagi kami. Supaya firman Tuhan yang kami terima, kami dapat benar-benar bermanfaat, berguna dan meneguhkan kami sekaligus juga menasehati kami yang akhirnya semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan layakkan hamba-Mu untuk menguraikan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya benar-benar disampaikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terimalah apa yang akan kami dapat di hari ini dan semua kami persembahkan hanya kepadamu. Waktu ini dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persilakan kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Februari adalah bulan yang dikatakan bulan apa namanya ya? Bulan yang penuh coklat ya. Ada momen di bulan ini yaitu tanggal 14. Ya. Yang anak-anak muda pasti sudah mempersiapkan semuanya. Dan gereja juga sudah mempersiapkan. Wah, hari ini saya bawa istri, bawa anak. Dapat enggak ya? Ya, minggu depan bawa lagi, dapat lagi. Tapi ternyata kami dieliminasi ya. Enggak boleh katanya kalau gembala dan asisten. Oke, ya coklat enak rasanya ya. Bermanfaat untuk tubuh. Tapi firman Tuhan juga bermanfaat untuk tubuh rohani kita ini juga ya. Ketika kita masuk di bulan Februari dan di situ kita dibawa kepada tema-tema yang berkaitan dengan kasih ya. Saudara, terus terang ini satu pergumulan ya. Karena bicara kasih itu gampang ya, gampang. Bilang kasih itu gampang. Tadi pagi saya sudah diberkati dengan Pak Andri dalam kebaktian 1, lalu dalam kebaktian 2 ya, Pak Refli juga sudah memaparkan, menyampaikan, wah ini memberkati semuanya. Kami sering berkata iya, temanya sama tapi kadangkala dalam penguraian penyampaian selalu berbeda. Inilah namanya apa ya, firman Tuhan yang memang dari sudut pandang bisa memberikan kita penafsiran dan akhirnya aplikasinya itu luar biasa. Dan hari ini berharap kita bisa juga memperoleh kebenaran yang memberkati kita semuanya. Baik, kalau kita lihat di sini ya, khususnya di minggu kedua, kasih itu adalah perintah. Wow, ngeri-ngeri sedap ya. Karena kalau bilang perintah, waduh, ini sesuatu yang sebenarnya beban ya. Kudu, wajib, sunnah, itu istilahnya ya. Wow, kalau sudah seperti ini berat. Mengapa? Karena kalau sudah bilang perintah, waduh, ini berarti butuh yang namanya sesuatu yang harus dikerjakan dan ini berat. Karena itu hidup, kalau kita lihat ya, saya memberi bagian pendahuluannya, hidup adalah belajar mengasihi. Ya, jadi kita ini sedang belajar sebenarnya. Dan kalau mau direnungkan ya kehidupan kita itu sejak kecil ya sudah belajar tentang kasih dan ternyata tidak cukup ya. Ya bayangkan ya kalau sampai hari ini masih ada terus dengan tema yang sama dan kalau kita melihat Yohanes secara khusus ya dia bicara tentang kasih. Dan yang menarik pasal 13 ini ya dia bicara tentang kasih. Lalu pasal 15 juga dia bicara tentang kasih. Pasal 16 dan menutup ketika Petrus ya pada waktu itu ditanya apakah engkau mengasihi aku?
Wow, itu pertanyaan yang dalam buat Petrus pada waktu itu ya. Ketika Yesus mengajarkan tentang kasih dan terakhir ternyata Petrus diminta itu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yohanes yang menulis, Injil lain tidak ada. Yang menulis berkaitan dengan Petrus, apakah engkau mengasihi? Sampai 3 kali ya ditanyakan tentang apakah engkau mengasihi aku. Wah, berarti itu begitu pentingnya tentang kasih itu. Ya. Makanya di sini saya bilang hidup itu adalah belajar mengasihi. Dan ini poin yang penting buat kita. Nah, tujuan hidup kita di dalam dunia ini bukan mengumpulkan harta, dan memang itu juga penting. Saya bilang bukan berarti tidak penting mencari status, mencari sukses atau memperoleh kebahagiaan, ya. Bukan tidak, tetapi lebih daripada itu kalau kita lihat yang utama adalah untuk belajar mengasihi dan membina hubungan dengan Allah dan sesama, saudara. Dan ini yang menarik, kalau kita bicara bahagia, saudara akan sangat kontras ya ketika kita baca di dalam Matius pasal 5 berkaitan ketika Yesus mengajarkan tentang berbahagialah, coba lihat di sini ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kalau kita bicara bahagia ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika bicara berbahagia, dan itu satu hal yang bagi saya semua orang rindu dan mau supaya hidup ini bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia, ya kan? Pasti semua bahagia. Tetapi kalau kita lihat ketika Yesus mengajar di bukit dan dia bicara tentang kebahagiaan, ini tidak masuk akal, ya kan? Benar tidak? Ini tidak masuk akal. Coba lihat ini. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Coba bayangkan itu. Hal yang seperti ini tidak gampang, saudara. Iya kan? Tapi Yesus bilang apa? Berbahagia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa saja berhasil ya dalam banyak hal. Tapi jika kita gagal belajar mengasihi Allah dan sesama, maka kita telah kehilangan esensi dari tujuan Allah menciptakan dan menempatkan kita di dalam dunia ini. Sukses boleh, kita punya segala-galanya, Anda punya ini dan itu, tetapi ketika Anda, ya dikatakan jika kita gagal belajar mengasihi, berarti kita apa? Kehilangan esensi dasar daripada Allah menciptakan kita ada dalam dunia ini untuk belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu tujuan Allah ketika kita ada dalam dunia ini. Saudara bayangkan di Taman Eden ketika Tuhan beri manusia di sana dengan ciptaan yang lain. Tuhan mau supaya mereka hidup harmonis, ya, hidup damai, hidup tenang, hidup bahagia, ada kasih dan lain sebagainya. Tetapi ketika ular datang, wah itu kan, ketika si jahat masuk di dalam kebahagiaan yang dirasakan Adam dan Hawa, rusaklah semuanya. Dan sampai hari ini kita menikmati itu dan kita ada di dalamnya. Yaitu timbul sesuatu yang artinya tidak ada kasih dan lain sebagainya. Padahal itulah tujuan Allah dan nantinya memang itu akan terjadi kembali ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan sebenarnya secara sederhana, makanya saya bilang hidup ini adalah belajar mengasihi. Sementara kita ada dalam dunia ini, kita itu sedang geladi bersih sebenarnya.
Yaitu bagaimana kita mengasihi dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengaku diri sebagai orang Kristen, namun perbuatannya tidak menunjukkan kasih kepada orang sekitarnya, seperti tidak ada kepedulian, tidak ada belas kasihan, menjaga jarak dari kebersamaan, maka kekristenannya tersebut hanyalah identitas fisik saja atau hanya KTP-nya saja, tapi tidak secara rohani. Garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita ya dalam tindakan-tindakan yang ada tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan bisa KTP-nya aja yang dikatakan kita adalah orang Kristen, tapi tindakannya tidak seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Demikian pentingnya kasih dalam iman Kristen sehingga Tuhan Yesus secara khusus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya agar saling apa? Mengasihi. Saudara, bukan sebenarnya yang baru ini, tetapi sesuatu yang sebenarnya di dalam Kristus itulah. Tadi pagi sudah jelas semuanya, tinggal saya simpul-simpulkan saja. Tapi mungkin rata-rata sini tidak datang tadi pagi. Jadi itulah yang Yesus mau katakan kepada murid-muridnya yang mereka sendiri dalam situasi sikon ketika Yesus bilang ini si Yudas. Ya coba, itu kan kalau kita baca ya dalam pembacaan kita pasal 13 ayat yang 34 sebelumnya dan seterusnya. Ini ada konteks di mana Yudas ini kan menjadi pengkhianat pada waktu itu. Dan murid bertanya-tanya siapa? Yesus mengajarkan dari pasal 12 kita lihat di sana bagaimana Yesus itu dielu-elukan ya. Bersorak-sorai. Wow, Yesus dikatakan raja, hosana dan lain sebagainya. Murid-murid itu pada bangga semuanya kan. Senang dielu-elukan seperti itu. Wah, ini raja kita, ini pemimpin kita, ini yang kita rindukan, ini yang kita harapkan pada waktu itu. Makanya ada seorang ibu yang pada waktu itu, coba tanya. Siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk di sebelah kiri. Iya kan? Mempertanyakan posisi, mempertanyakan dudukan. Karena apa? Melihat orang banyak masa pada waktu itu sudah mengeluh-elukan, wah hosana, hosana, wah. Sehingga ini ambil kesempatan. Dan di dalam situasi seperti itulah kita lihat bagaimana ya Yohanes memberikan gambaran baru masuk pasal 13. Yesus memulai dengan apa? Membasuh kaki pada murid-muridnya itu yang tidak biasa. Itu tidak biasa itu membasuh kaki itu, seorang pemimpin membasuh kaki itu tidak biasa. Dan Yesus lakukan itu sebagai contoh kepada mereka. Dan masuklah di dalam pasal yang kita baca tadi ya, ayat yang sudah dibacakan tadi itulah. Dan di situ kita melihat tidak berhenti di situ. Murid terus belajar, terus bertanya-tanya sampai Yesus berbicara tentang bagaimana nantinya dia akan meninggalkan mereka. Sampai murid-murid bertanya kalau kita lihat pasal 14. Makanya saya bilang pasal 13 sampai dengan pasal 17. Yohanes ini bicara khusus untuk pengajaran murid-muridnya. Pasal 14 dikatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Ingat ayat sebelumnya. Yesus memperingatkan Petrus juga yang ada pada waktu itu. Dan Yesus memperingatkan juga Yudas pasal 13. Coba lihat di situ pasal 13 kan. Di dalam ayat yang ke-21 di situ dikatakan Yesus, lembaga Alkitab beri judul Yesus memperingatkan Yudas. Lalu ayat yang ke-36 Yesus memperingatkan Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini suasana situasi yang seperti itulah sehingga Yesus berkata yang berkaitan dengan mengasihi itu. Perintah baru. Dan ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena apa? Ini implikasinya murid-murid ini harus berpengalaman dengan apa? Kehidupan yang berat. Yang Yesus sudah tahu. Mereka akan bersentuhan dengan orang-orang yang akan membenci mereka. Sampai Yesus berkata, memang mereka ya yang istilahnya akan membenci ini orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mengenal. Dan inilah yang Yesus mau katakan kepada mereka. Sampai sampai mereka betul-betul memahami benar kasih yang sesungguhnya yang seperti apa. Makanya Petrus dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus gampang. Ya, saya mengasihi engkau sebagai ya bentuk filia.
kasih sahabat. Ya, Petrus jawab, saya mengasihi ya sebagai kasih sahabat. Dan bukan itu yang Yesus maksudkan. Makanya kemudian bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab sama seperti saya mengasihi anak, kalau keluarga ya saya mengasihi seperti itu. Bagi Petrus beralasan dia bisa menjawab seperti itu. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup. Karena dia masih menggunakan syarat. Jadi sesungguhnya ketika Petrus ditanya seperti itu dia masih kalau jawab masih ada persyaratan sebenarnya. Tetapi ketiga itu yang Petrus katakan, dia mulai menggunakan dengan agapao. Mengasihi walaupun artinya tanpa syarat. Dan itu yang Yesus mau. Kasih tanpa syarat. Dan karena itu mereka akan menghadapinya di tengah kehidupan orang-orang yang betul-betul nanti akan ada di tengah kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka nanti Yesus sudah tahu. Mereka pasti akan dibenci. Mereka akan dimusuhi. Mereka akan mengalami yang namanya penderitaan. Mereka akan dipenjara, coba bayangkan. Bukan karena kesalahan. Mereka akan dipenjara dan itu Yesus sudah tahu. Dan bagaimana ketika mereka di dalam penjara? Apakah mereka akan marah? Apakah mereka akan memprotes dan lain sebagainya? Dan terbukti kita melihat ketika Yesus benar-benar memberikan satu perintah baru kepada mereka tentang kasih ini. Mereka siap menghadapi itu dengan berkata, oke, kita berdoa. Mendoakan ya. Selanjutnya memang tidak mudah untuk merealisasikan hal ini. Terutama saat kita diminta untuk mengasihi orang yang berbeda prinsip. Wah, ini yang tidak gampang ya. Kalau berkaitan dengan beda prinsip, wah itu tidak mudah. Mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, wah itu juga tidak mudah. Dan tidak mau membantu kita saat dibutuhkan. Wah coba di saat kita perlu dan kita minta tolong, waduh kadangkala menjengkelkan kan. Padahal dia bisa. Tetapi tidak mau. Nah bagaimana kita menghadapi ini? Ini tidak gampang dan tidak mudah. Namun selalu kita diingatkan untuk saling mengasihi sesama. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Pasti timbul pertanyaan. Mengapa kita perlu hidup saling mengasihi? Mengapa? Ini yang menjadi perenungan buat kita. Mengapa sebenarnya kita harus saling mengasihi? Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita dibawa dalam kesempatan, ya kenapa sih kita harus mengasihi? Ya kan? Coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Mengapa ya saya harus mengasihi? Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Perintah selalu berasal dari otoritas yang tertinggi. Oleh sebab itu apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Wah tadi sudah panjang lebar juga disebutkan itu. Perintah selalu mengandung ganjaran. Kalau perintah tidak dilaksanakan maka ada ganjarannya. Demikian sebaliknya. Kalau kita tahu ya bagaimana seorang atasan yang punya otoritas itu dan memerintahkan bawahannya kalau tidak taat apa yang terjadi. Pasti ada ganjarannya. Nah sebaliknya juga kalau kita melihat kalau ini kudu wajib memang menjadi bagian dari perintah Tuhan. Ya berarti kita memang perlu merealisasikan itu, aplikasikan nyata dalam kehidupan kita. Yaitu dimanapun kita berada, baik di kantor, di mana saja, di gereja dan lain sebagainya. Ini berarti menjadi sesuatu yang perlu ada dalam kehidupan kita. Karena memang itu yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat 13 sangat 34 ya, jelaskan di situ dikatakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ingat lagi baik-baik. Harus di situ. Ini perintah, harus saling mengasihi. Sebagai orang percaya yang mengakui kepemilikan Tuhan,
atas hidup kita, seharusnya apapun yang Tuhan perintahkan akan kita lakukan walaupun berat. Tapi memang kadang-kala kita gagal untuk mempraktekkan itu. Namun Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui perintah ini karena perintah tersebut diberikan kepada kita disertai dengan teladan untuk kita tiru. Jadi sebenarnya kan kembali lagi kenapa dikatakan perintah baru itu, ya Yesus sendiri yang beri teladan. Kalau bukan Yesus yang berikan teladan tidak mungkin. Ingat dunia sekarang ini kan kejam. Benar tidak? Coba kalau ada orang nyuri sendal, ya, nyuri apa perlakuan orang-orang kepada mereka yang mencuri itu? Kalau dia masih bisa lolos, berarti dia hidup. Tapi kalau dia tidak bisa lolos lagi, berarti dia mati. Dan itu terjadi. Dunia sekarang seperti itu. Saudara bayangkan, di luar sana, kejam. Tadi jambret, kita lagi di sini menikmati berkat Tuhan. Tiba-tiba kita pulang, ada orang yang hadang kita tidak tahu. Dunia di luar begitu kejam dan itu pun yang terjadi pada zaman itu. Bagaimana Yesus membawa sesuatu yang baru. Yang memang dikatakan bahwa ada aturan dalam perjanjian lama ketika orang bersalah ini loh. Bahkan saudara hukuman yang paling berat itu dirajam dengan batu, coba bayangkan itu. Itu diatur dalam perjanjian lama. Itu kan berat. Orang bersalah apapun kesalahannya itu ada hukumannya. Yang sudah diatur di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat dan lain sebagainya. Bilangan saudara sudah diatur semuanya. Nah sekarang Yesus datang membawa sesuatu. Makanya pada waktu itu juga ada yang kaget. Ada yang tidak istilahnya terima dengan hal itu. Ini sesuatu yang bagi mereka wah tidak masuk akal. Dan itu yang Yesus katakan perintah baru yaitu mengasihi. Yesus sendiri telah terlebih dahulu mengasihi kita dan menunjukkan teladan tentang arti mengasihi. Jadi saudara kita tidak hanya sekedar diberikan ajaran ini loh. Mengasihi itu harus seperti ini. Tapi Yesus sendiri sudah jadi teladan dirinya itu. Ya. Yang menjadi teladan kasih-Nya yang sangat besar dibuktikan ketika ia rela mati di atas kayu salib. Saudara ini tidak gampang saudara. Seorang yang tidak bersalah tiba-tiba datang dan menggantikan posisi yang bersalah itu. Dan ketika dia dicambuk ya, dia dihina, dia diludahi. Tapi Yesus hanya berkata ampuni mereka. Oh ini tidak mudah saudara. Saya bilang ini pergumulan, tidak gampang. Tapi itu teladan Yesus. Makanya Yesus bilang, kamu harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Karena apa? Yesus sudah beri teladan itu. Yesus tunjukkan. Dia ditangkap, apakah dia berontak? Dia bisa panggil malaikat. Benar tidak? Waktu di Getsemani itu, wah itu pasukan-pasukan kecil itu. Kecil kan? Badai saja dia bisa istilahnya redahkan. Yang mati saja dia bisa bangkitkan. Lalu yang lumpuh bisa berjalan. Dia punya kuasa yang hebat saudara. Kita tahu dia manusia 100%. Dia Allah 100%. Ada kuasa yang besar yang dia punya. Yang bisa saja dia pakai pada waktu itu. Gampang saudara. Mudah. Dia bisa melakukan itu. Tetapi ini penggenapan semua untuk kita. Supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Bayangkan dikatakan. Ketika ada satu orang yang menebas telinga. Siapa itu? Malkus ya. Petrus sudah dengan background dia, latar belakang dia kan orang Selot itu kan. Kita tahu orang Selot seperti apa. Orang keras hidupnya artinya ya. Orang Selot itu kan hidupnya keras ya. Petrus coba. Tapi Yesus memberikan pelajaran penting buat Petrus. Ketika telinganya putus, Tuhan bisa kembalikan itu. Artinya dia punya kuasa untuk bisa lakukan itu. Berapa sih prajurit-prajurit itu? Wah di mata dia itu kecil. Tapi dia tidak melakukan karena dia mau mengajarkan satu hal penting. Aku mengasihi. Aku berkorban untuk semuanya. Ini poin yang penting buat kita.
Jadi jika perintah itu adalah kasih, maka kita harus saling mengasihi walaupun mungkin kita berkata dalam hati, bosan yang dibicarakan tentang kasih melulu. Mungkin kita juga bosan dengar ya, aduh kok kasih. Saudara, di dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, ini pembelajaran yang luar biasa dan hanya ada di dalam kekristenan kita. Yang ada dalam Alkitab yang bicara tentang kasih. Saudara lihat di kitab-kitab yang lain. Mungkin ada bicara kebaikan. Tapi bicara secara spesifik kasih mungkin berbeda. Karena kasih kita landasannya, dasarnya dari Tuhan Yesus yang berkorban. Yang apapun itu, yang walaupun ya itulah yang dikatakan kasih. Yang kedua, karena dengan saling mengasihi kita disebut murid-murid Yesus. Wah saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Kalau pertama dikatakan perintah, tapi yang kedua karena kita ini dikatakan apa? Murid-murid Yesus ayat 35. Jelas di sana dikatakan ya, di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ada penekanan. Bukan hanya berikan perintah baru supaya dunia tahu bahwa kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bukan murid siapa? Bukan murid Petrus, Paulus, Yohanes. Tetapi di sini katakan murid-muridnya Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu coba. Jadi bukan hanya kita yang tahu sebagai murid, tetapi orang-orang lain pun akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh saudara, ini indah dan luar biasa. Kalau kita saling mengasihi, firman Tuhan berkata kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tidak gampang. Jadi murid Tuhan Yesus tidak gampang. Jadi kalau ada orang yang percaya sekedar percaya, nggak akan lulus dalam bagian ini saudara. Karena tidak mudah. Prinsip kasih ini tidak gampang dan tidak mudah. Walaupun Yesus sudah bicara tentang itu, coba lihat ayat yang ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Coba Petrus, ya, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dan Yesus tahu, lalu Yesus jawab begini. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, baru Yesus bicara perintah baru. Ya, baru Yesus bicara murid-muridku jika kamu mengasihi aku berarti engkau adalah murid-muridku. Petrus sudah mengambil sikap, wah saya siap berkorban. Saya siap melakukan untukmu Yesus. Saya siap mati. Apa saja saya bisa lakukan itu. Yesus bilang tunggu dulu. Dan banyak di antara kita seperti itu. Iya, saya akan terus mengasihi kamu. Saya akan terus bersama-sama dengan kamu. Dan lain sebagainya. Toh ketika ada masalah, goodbye, sayonara. You siapa? Artinya saya tidak kenal kamu lagi. Padahal dulu anak-anak muda sering terjadi. Dalam persahabatan, ya wah luar biasa. Bisa duduk bareng, bisa sama-sama ya. Tiba-tiba ada konflik yang terjadi. Wah. Bahkan mungkin ada yang berkata sampai 7 turunan. Saya tidak mau maafin kamu. Ada begitu. Di luar sana itu banyak seperti itu. Satu contoh, seorang mahasiswa, papanya itu sangat mengasihi dia.
cerita fakta nyata. Papanya pernah berjanji kepada dia, kalau kamu menyelesaikan perkuliahan kamu dengan nilai yang terbaik, summa cum laude, kalau lulus ya, kamu akan dapat hadiah istimewa. Terserah kamu minta apa. Dan anaknya ini, seorang pemuda ini, dia bilang, benar Pak, apakah memang kalau saya mendapat nilai yang terbaik akan dapat hadiah? Dia bilang iya. Papanya itu bilang iya, saya akan memberikan. Ini kasihnya. Dia bilang saya mau mobil Lamborghini. Waduh, keren ya. Betul, dia kerja keras, belajar mati-matian. Tiba saatnya, ketika dia lulus, dia minta janji itu. Dan saudara tahu, papanya berbuat apa kepada dia? Waktu dia selesai, dia datang dan minta janji itu. Ini kasih. Setelah bertemu, ya wah dia senang ya. Papanya senang karena benar-benar nilainya betul-betul sesuai dengan harapan. Lalu tiba pada yang namanya janji yang harus ditepati. Saudara, papanya itu berpikir begini. Anak ini perlu diberikan sesuatu yang bisa menjadi pegangan bagi dia. Dan bagi papanya, Alkitab ini yang menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh. Sebelum mendapatkan hadiah yang benar-benar istimewa. Karena bagi papanya dari Alkitab ini berkat itu akan dilimpahkan. Karena di situ ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan ketika membaca firman Tuhan. Dan betul papanya itu sudah membelikan dia Pak. Mobil yang dirindukan dia, Lamborghini itu ada di garasi. Sudah ada di situ. Dan ternyata kuncinya itu papanya itu taruh di Alkitab. Karena papanya berpikir sebenarnya kan hadiah itu ya hanya sebatas hadiah saja. Tetapi lebih daripada itu bagaimana ajaran-ajaran yang ada dalam firman Tuhan ini yang lebih penting daripada hadiah itu. Ini bentuk kasihnya papanya kepada anaknya. Ternyata anaknya salah menilai. Waktu dia minta itu papanya kasihkan Alkitab kepada dia. Jadi Alkitab itu dikasih kepada anak itu. Wah kaget dia. Lupa. Kan janjinya kan mobil Lamborghini. Kok ini Alkitab? Marah dia. Dia benci mati-matian itu. Alkitab yang diambil dia apa gunanya ini? Dia lempar. Saudara, dengan emosinya dia ini dia pergi meninggalkan orang tuanya. Orang tuanya memberitahu kepada dia. Ini hadiahnya. Hadiah yang istimewa yang bagi dia ini akan menjadi penuntun pedoman hidup dia yang sebenarnya melebihi daripada hadiah yang fisik itu yang namanya mobil itu. Yang bagi papanya kasihnya itu kepadanya itu besar supaya dia lebih melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa yang nantinya akan mengasihi dia dan terus menerus tapi ternyata dia salah memahami itu. Akhirnya dia pergi meninggalkan orang tuanya. Saudara bertahun-tahun. Didamaikan tidak, tetap dia marah, dia benci papanya. Dia tidak bisa terima karena baginya papanya itu sudah melanggar janji. Padahal sebenarnya janji yang sudah disiapkan itu ada. Saudara, sampai dia menikah, ditelepon tidak mau diangkat. Dia terus benci. Terus bertahun-tahun dia sudah menikah, punya anak. Didamaikan tidak mau. Terus dia menjauh. Dan memang dia benci. Dan akhirnya diberitahu bahwa papanya sudah meninggal. Saudara tahu, pada waktu itu dia pulang ke rumah. Dan dia lihat Alkitab itu. Karena dia sudah pergi tinggalkan, dia tidak lihat semuanya. Lalu dia lihat Alkitab itu. Ini yang dulu ya, yang dikasih papanya. Saudara tahu, ternyata dia waktu itu ya mungkin tergerak hati.
karena sudah papanya sudah tidak ada. Dia buka Alkitab itu. Ketika dia buka Alkitab itu, di situ ada catatan yang sederhana. Catatan yang kecil dengan statement kalimat. Dia berkata, terima kasih anakku, engkau sudah mencapai apa yang menjadi impian itu. Tetapi ada lebih daripada itu, yaitu Alkitab ini yang menjadi segala-galanya. Waktu dia lihat itu ternyata itu ada kunci. Saudara, di situ ada catatan sederhana lagi yang dikatakan, lihatlah di garasi, disitulah hadiahnya. Saudara, ketika dia buka, betul ada mobil Lamborghini di situ. Betapa dia kaget dan menyesalnya dia. Dan dia menangis. Dia pengen bunuh diri. Dia mau minta maaf. Tapi sudah terlambat. Saudara, sebagai murid Tuhan kita diingatkan. Jangan sampai kita terlambat. Ketika kita mengasihi. Mari kita wujudkan itu. Karena dikatakan. Mengapa kita mengasihi? Karena dengan saling mengasihi kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Artinya dalam situasi apapun itu kasih tetap dinyatakan. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Seberat, sesakit apapun itu perintah Tuhan kepada kita yaitu saling mengasihi. Saudara tahu ketika Yohanes bicara pasal 15. Di situ dikatakan begini, di dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya. Lembaga Alkitab memberikan judul begini. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagaimana miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Coba saudara renungkan ini. Begitu dalam apa dikatakan ketika kita saling mengasihi, kita disebut murid-murid Yesus. Kita bukan lagi dari dunia ini. Dan kita harus menjadi apa? Pembawa yang lebih daripada dunia ini. Kalau mereka akan mendengar perkataan kita, wah itu luar biasa. Kalaupun mereka dikatakan akan mengalami hal-hal yang adanya kebencian dan lain sebagainya, Yesus sudah lebih dahulu. Dan kita adalah murid Tuhan Yesus, kita bukan berasal lagi dari dunia ini. Makanya kalau kita ada kebencian dan lain sebagainya, wah berarti kita sebaliknya. Karena itu di sini penegasan yang bagi saya begitu luar biasa. Dan ayat sebelumnya di dalam ayat yang dari pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku
Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan ini bisa terjadi kalau kita dikatakan murid-murid Tuhan Yesus. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita hidup dalam kasih. Ini dunia, saudara. Dunia akan menyaksikan kita bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Karena memang inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Mengapa? Yesus jika hidup dalam kasih, maka kita pun harus hidup dalam kasih karena ini. Yang selanjutnya, hidup dalam kasih membuat kita berbeda dengan orang lain, saudara. Ini yang Yesus beritahu dalam pasal 15 ini. Kita berbeda. Kalau kita hidup dalam kasih membuktikan bahwa kita memang berbeda. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih membuat kita diterima oleh semua orang. Sehingga nama Yesus apa? Dimuliakan. Dipermuliakan. Tadi pagi Pak Andi menegaskan bagian itu. Pak Andi ya tadi ya. Berkaitan dengan dimuliakan. Dimuliakan. Sehingga nama Yesus yang dimuliakan. Dan di sini katakan Bapakku dipermuliakan, saudara. Jika kita mengasihi. Karena kita adalah murid Tuhan. Pada zaman Romawi ketika terjadi penganiayaan terhadap jemaat Tuhan. Ingat ya, ini konteks kita lihat bagaimana murid-murid mempraktekkan yang namanya hidup dalam kasih itu. Dan terjadi yang seperti itu. Jemaat mula-mula menyatakan kasih dengan tidak membalas aniaya tersebut dengan aniaya. Tetapi justru mendoakan orang yang menganiaya mereka. Wah, itu pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika murid-murid ditangkap, Petrus ditangkap, dibawa di penjara. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka mendoakan. Dan ada penganiayaan terjadi pada waktu itu. Ada kebencian yang begitu hebat. Mereka hanya mendoakan, saudara. Ini tidak gampang. Bisakah kita berdoa ketika ada orang membenci kita? Atau kita sebaliknya mengutuk dia? Bisa tidak? Makanya saya bilang hidup ini belajar untuk mengasihi. Dan itu tidak gampang, saudara. Kalau kita dibenci, kita disakiti, apa kita berdoa untuk dia? Nah, ini proses belajar hidup saya juga secara pribadi. Ketika orang tidak suka dengan saya, bagaimana saya bisa berkata saya mengasihi dia? Oh, walaupun berat. Ini rasanya sulit. Tapi ini yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mengasihi, kita adalah murid-murid Tuhan. Itulah perwujudan kasih yang luar biasa oleh jemaat mula-mula. Masyarakat yang menyaksikan perilaku kasih orang Kristen kemudian tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang ajaran Kristus. Sehingga kekristenan menyebar begitu cepat di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ada penolakan, ada hal-hal yang berat. Tetapi ketika mereka belajar yang namanya kasih sebagai murid Tuhan, banyak orang malah mengenal Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan mau buat kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi pembawa sesuatu yang bisa membuat orang lain akhirnya bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan itu tugas kita. Dimana saja. Hidup dalam kasih adalah ciri khas yang membedakan orang Kristen dari kelompok yang lain. Ini penting. Kalau kita hidup dalam kasih, ini yang berbeda. Pengikut Kristus dikenali dari perilakunya yang penuh kasih. Dan bukan hal-hal fisik seperti mengenakan kalung salib. Nah, ada banyak di sini pakai kalung salib. Atau penanda fisik lainnya. Saudara mungkin pakai kalung salib. Tapi coba, apakah ketika orang nyalip kita di tengah jalan, siapa itu? Padahal pakai kalung salib. Mobil kita ada salib di situ. Ya, semua ada Alkitab di situ semuanya. Tetapi ketika kita diperlakukan begitu, kita bukannya, Tuhan ampunilah dia. Atau kita malah tambah menunjukkan juga bahwa kita bisa seperti dia. Nah, itu saudara fisiknya saja. Kadangkala juga kita menyanyi haleluya puji Tuhan. Tapi ketika kita dimarahin sedikit, langsung emosinya. Bergejolak. Saudara ini tidak gampang. Apakah seperti itu? Ketika itu haleluya puji Tuhan. Tapi ketika orang datang dan mulai marah dengan kita. Apakah kita? Saudara.
Memang sah-sah saja jika kita menggunakan atribut yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Tapi hal tersebut akan menjadi bumerang jika kelakuan kita justru tidak mencerminkan kasih Kristus. Yang seperti yang saya katakan tadi, kita bisa berkata tapi ternyata menggunakan atribut itu, lalu tiba-tiba kita diperlakukan begitu, kita bukan berkata Tuhan tolong dia, karena mungkin dia belum tahu apa yang dia lakukan. Apa bisa seperti itu? Jika demikian maka kehidupan rohani kita hanyalah kehidupan slogan saja tanpa kasih di dalamnya. Sama seperti iklan. Kita banyak tertipu dengan iklan. Sampo ini, wah, pentin merontokkan, bukan ya, meluruskan yang tidak lurus. Ya, iklan, kita korban iklan. Sama, hanya slogan saja. Saya pengikut Kristus, saya orang Kristen, tapi kita tidak bisa menerima yang sulit dalam hidup ini. Selanjutnya karena itu mari kita merealisasikan kehidupan yang saling mengasihi. Inilah perintah baru Yesus kepada kita agar kita saling mengasihi sama seperti dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Kau baik. Makasih untuk firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami di hari ini. Kami percaya Engkau yang mengasihi kami lebih dahulu. Sehingga kami diajarkan mengapa kami harus mengasihi. Karena perintah-Mu bagi kami. Dan inilah yang menjadi terindah. Karena ketika kami mengasihi, maka kami dikatakan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar. Sehingga apa yang Tuhan mau bagi kami itu terjadi, terrealisasi. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dapat. Biarlah ini menjadi nasihat yang baik. Pegangan baik kami sehingga kami melangkah maju di tengah dunia ini yang penuh dengan kebencian, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi kami hadir untuk memberi sesuatu warna yang berbeda karena kami pengikut Kristus yang sejati, murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan pujian mengenal-Mu. Persilakan berdiri sambil kita menyanyi satu pujian ini. Jika ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini, bisa maju ke depan dan akan didoakan. Keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, itu yang terpenting dalam hidup ini. Ada banyak keputusan, ada banyak pilihan. Tetapi keputusan yang penting adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mungkin juga ada yang mau menyatakan diri untuk bergabung menjadi bagian dari anggota Gereja Baptis Kalvari. Boleh maju dan akan didoakan. Dan juga mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus yang akan didoakan. Boleh ambil waktu sejenak dan akan didoakan. Pendeta Refli dan Pak Andri akan menolong untuk mendoakan. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Silakan, ada lagi. Mari maju ke depan. Ada keputusan-keputusan yang mungkin begitu penting, yang perlu didoakan. Silakan ambil waktu sejenak.
Silakan, ada lagi. Tidak usah malu. Mari. Maju ke depan. Dia akan didoakan secara khusus. Apapun itu. Pergumulan apa saja, silakan. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Asrin. Malam. Sudah diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Amin. Oke, seperti yang tadi diinfokan di awal bahwa hari ini yang datang bersama pasangannya, dalam hal ini suami dan istri, dan juga suami istri beserta anak akan mendapatkan bentuk kasih kami untuk Bapak Ibu sekalian. Ada coklat yang akan kami bagikan. Jadi, oke, boleh tepuk tangan. Jadi aku akan sebutkan ada 2 kategori ya, kategori suami istri dan juga suami istri beserta anak. Untuk suami istri yang hari ini hadir akan mendapatkan 1 buah coklat, dan yang hadir bersama dengan anak-anak ya, banyak ya anaknya, akan mendapatkan 1 paket coklat seperti ini. Oke, jadi nanti minta tolong untuk kategori yang saya sebutkan, boleh berdiri di tempat duduknya Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita bisa tahu ada keluarga-keluarga kita di tempat ini. Oke, untuk kategori yang pertama, adakah yang sore atau malam hari ini hadir bersama dengan pasangan suami dan istrinya? Boleh berdiri. Silakan berdiri. Oke, masih tetap berdiri, boleh tetap berdiri dulu. Boleh tetap berdiri. Ya, kami mengucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang ada di belakang, boleh berdiri. Nanti minggu depan semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat datang untuk pasangan-pasangan suami istri yang malam hari ini hadir di Ibadah 3. Ditunggu minggu depan mungkin bisa bawa teman-temannya yang sudah berpasangan ya. Oke, kategori yang kedua. Untuk keluarga, suami, istri, dan anak yang malam hari ini hadir boleh berdiri. Boleh berdiri. Bapak, Ibu, dan anak boleh. Bapak Johan, Ibu Erlina. Selamat datang, terima kasih sudah datang. Nah, yang terakhir nih, karena dari tadi pendeta Gins mau berdiri nih ya. Ada satu keluarga yang patut kita teladani kesetiaannya datang ke gereja ya Bapak Ibu sekalian. Keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang selalu hadir di kebaktian 1, 2 maupun 3. Bagi keluarga gembala sidang dan asisten boleh berdiri. Nanti akan dibagikan coklat oleh Ibu Herdeme. Selamat datang, terima kasih. Ya, bersama anak boleh.
Oke, terima kasih untuk seluruh jemaat yang sore hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita semua. Harapannya ke depan kita semakin rindu untuk mencari Tuhan, kita bersama-sama rindu untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, baik ibadah 1, 2 maupun 3, mengundang semuanya untuk boleh terlibat dalam setiap kegiatan gereja yang ada. Dan saat ini mari bersama-sama berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa dan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah bersama dari awal hingga akhir. Kami sudah menikmati kebaktian 3 ini nih. Kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, kami memberikan persembahan, mendengar firman Tuhan. Biar kiranya apa yang sudah kami buat dalam kesempatan di sore hari ini, semua berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan yang punya segala-galanya, yang akan membalas dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam kebaktian ini, dan Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Tuhan kiranya yang menuntun, memimpin mereka di hari esok, dalam tugas mereka, dalam pekerjaan mereka, di sepanjang minggu yang nanti mereka akan jalani. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi biarlah benaran firman Tuhan akan terus meneguhkan mereka. Janji-janji Tuhan akan selalu memberikan keyakinan bagi mereka untuk tetap melangkah dan berjalan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dalam kebaktian ini. Mohon pimpinan juga buat kami ketika kami pulang. Biar kami semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan akhirnya kami memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat boleh keluar dari pintu samping.